Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infonya dulur-dulur, di daerah sini, di daerah saya sudah waktunya untuk pengambilan koloni lebah untuk dibudidaya. Sudah waktunya golek tawon lur, ternakan. Untuk teman-teman dimanapun Anda berada yang ingin membudidaya lebah atau berbisnis madu atau usaha ternak lebah jenis apis cerana, untuk teman-teman sudah waktunya untuk pengambilan koloni. Untuk teman-teman bila ingin membudidaya lebah, lebih baik kita mendahului pengambilan koloni. Keuntungannya apa? Supaya kita bisa memanen lebahnya lebih banyak atau memanen madunya lebih banyak, lebih berkali-kali, durasinya lebih panjang. Ini poin yang pertama untuk kita bila ingin usaha mencoba budidaya atau usaha budidaya lebah. Itu pertama itu pengambilan koloni harus kita dahulukan dulu. Kita harus mendahului dulu supaya menghasilkan madu yang melimpah atau bisa memanen berkali-kali. Terus yang kedua, jangan terlalu banyak berpikir lur. Kalau ingin budidaya lebah bagi pemula atau coba-coba membudidaya lebah, tidak usah banyak berpikir. Berpikir gini, berpikir gitu, tidak usah banyak berpikir lur. Berpikir positif aja. Jangan kita takut lalu gimana, jangan sampai begitu lur. Yang penting kita ngambil bibitnya dulu, masalah yang lain-lain kita berpikir atau kita pelajari sambil berjalan ya lur ya. Jangan nanti gimana, jangan bu. Yang penting berpikir positif aja lur. Masalah yang lain-lain atau masalah kita belum sedia vegetasi atau tempatnya gimana, jangan pernah berpikir seperti itu lur. Masalah yang lain, vegetasi atau masalah tempat yang lain-lain itu kita bisa berpikir sambil berjalan, atau kita bisa mengendalikan berbagai kendala-kendala sambil berjalan. Pokoknya intinya jangan terlalu banyak berpikir lur. Nanti pikiran kita berubah malah tidak jadi beternak lebah lur. Usaha apa aja itu kalau banyak berpikir, banyak teori pasti gagal lur. Banyakan pasti gagal karena banyak berpikir, banyak teori lur. Teori itu juga penting, tapi yang penting itu praktek lur. Teori itu bisa kita ambil, bisa kita pelajari dalam waktu 1 menit, 5 menit itu bisa kita pelajari lur. Ya contohnya kita bisa bertanya-tanya pada yang ahli atau yang pernah mengalami atau pernah ya seperti itulah. Atau kita belajar di sosial media, di YouTube atau di grup-grup atau di apa itu. Ini hanya 5 menit kita bisa mempelajari lur, atau bisa menguasai. Tapi kalau praktek itu jangankan 1 hari, 1 tahun itu aja kita kadang belum bisa menguasai lur. Praktek juga penting maaf ya lur. Teori itu penting, tapi lebih penting praktek lur. Jangan banyak berpikir atau banyak teori lur. Nanti berpikir lebahnya gimana, cara budidaya gimana, terus vegetasinya gimana, itu kita berpikir atau kita pelajari sambil berjalan atau kita kendalikan sambil berjalan. Yang penting kita punya bibitnya lur. Seumpama kita tanam padi, kita siapkan bibit. Kalau masalah perawatan, pemupukan atau pengobatan, pengendalian hama itu kita berpikir sambil berjalan.
kita ambil solusinya atau kita pelajari sambil berjalan lur. Itu poin yang pertama, itu kita harus mendahului pengambilan lebah, atau kita harus mendahului mempunyai bibit dulu. Terus yang kedua, jangan banyak berpikir lur, berpikir positif aja. Gini aja lur, gampangnya lebah itu tidak harus di hutan atau tidak harus di vegetasinya banyak loh. Tidak harus kita budidaya lebah itu harus begini tidak loh. Harus gini, vegetasinya gini tidak loh. Contohnya seperti ini, kita survei membuktikan aja loh. Lebah kalau di kota-kota itu, kalau di kota-kota lebah itu makan apa? Itu tidak di hutan, itu juga hidup lur. Buktinya lur, kalau di kota-kota lebah itu juga banyak. Dia menempati di sekolahan-sekolahan, masjid, di gedung-gedung, itu tidak di hutan lur. Kok bisa hidup gitu aja? Kita berpikir positif aja. Kita ambil survei membuktikan, bukti bukan banyak omong lur. Kalau masalah lebah kan masalah perawatan, masalah pengendalian hama atau pakannya gimana, itu kita cari solusinya sambil berjalan. Yang penting kita sudah menanam bibitnya lor ya. Yang penting praktek dulu baru teori. Teori itu mudah dipelajari lor. Praktek itu yang paling susah, itu mempelajari praktek atau menguasai praktek lor. Nggak perlu banyak omong. Nggak perlu katanya begini harus begini, katanya harus begitu, katanya begini begitu. Itu teori lur, itu omongannya orang pintar lur. Itu banyak teori, itu sinetron lur, itu fiktif beraka, banyak cerita khayalan, tidak pernah melakukan di dunia nyata. Itu teori. Hidup kalau banyak teori itu kemungkinan besar gagal hidupnya lur. Yang penting itu praktek, baru teori itu sambil berjalan kita kendalikan. Kita ulangi sekali lagi ya lur ya. Kalau kita mau usaha budidaya lebah atau peternak lebah, kita harus menguasai sistem kerjanya gimana, pemasarannya gimana, supaya kita menghasilkan sesuai yang kita harapkan loh. Itu yang pertama, spekulasinya harus kita bibitnya mendahului dulu loh. Sedia payung sebelum hujan lho. Mendahului tidak apa-apa lur, daripada kita kedahuluan orang lain lur. Kita harus lebih pandai berpikir lur, jangan pandai bicara. Kenapa kok kita harus mendahului pengambilan bibit atau pengambilan koloni? Itu supaya kita lebih banyak memanennya lur, atau durasinya lebih banyak, lebih berkali-kali. Kita sebelum musim lebah kita mengambil lebah dulu. Itu pada musim lebah kita sudah memanen lur. Jangan sampai kita musim lebah, musim madu atau musim lebah itu baru kita pengambilan koloni. Itu biasanya hanya manen 2 kali, paling banyak itu 3 kali sudah tidak waktunya lebah atau tidak musimnya madu atau sudah paceklik. Kalau kita mendahului pengambilan, kita bisa berkali-kali manennya lor, bisa 5 kali 6 kali ya. Contohnya bulan 4 itu kan sudah waktunya lebah atau sudah waktunya lebah itu aktif, itu kita harus segera mengambil. Bulan 4, kalau bulan madu itu musim lebah atau musim madu itu biasanya bulan Agustus itu sudah musim-musimnya madu atau musim-musim lebah. Kalau bulan 4 seperti sekarang ini itu biasanya belum ada madunya, tapi kalau pengambilan koloni itu sudah pasti ada. Sudah ada kok, sudah bisa mengambilan koloni tapi belum bisa mendapatkan madu karena belum waktunya madu. Biasanya
musim madu kalau di daerah saya itu bulan 8 atau Agustus. Kita kalau tidak mempelajari teknik spekulasinya, kita akan didahului orang. Yang kedua, yang pertama itu mendahului pengambilan bibit. Yang kedua itu jangan banyak berpikir lur. Yang penting kita tanam, masalah tumbuh, perawatan atau yang lain-lain itu kita pelajari sambil berjalan. Jangan kita hanya ngomong teori lur. Nanti akan berubah pikiran kita lor. Nanti nggak jadi beternak lebah. Gaya video. Yang penting usaha apa aja itu jangan banyak teori lor. Banyak teori ya lor ya. Dahulukan praktek. Jangan dahulukan teori atau banyak omong. Supaya kita mengharapkan hasil yang maksimal, hasil yang seperti yang kita harapkan. Kagem sedaya kemawon teng pundi kemawon, niki lebah kaping perdana apa bahasa Indonesiane, lebah kaping sepindah atau pertama di tahun perdana di tahun 2023. Ini lebah pengambilan pertama di tahun 2023. Lebah bulang pertama lur, hasil bulang pertama. Mugi-mugi barokah lur. Mugi-mugi njuluk dongane wae lur, mugi-mugi barokah, ora minggat, lancar rezekine lur. Oh akeh madu akeh lur, soalnya aku njaluk dongane lur, soalnya dongaku ora pate mandi lur. Dongaku jarang mandi. Kadang yo ora mandi lur. Sopo ngerti dongane sampean mandi lur ya. Aku nyuwun dongane lur, muga-muga barokah. Ora minggat, hasilnya akeh lur ya, hasilnya oleh madu melimpah lur ya, sesuai yang tak angen-angen lur ya. Nyuwun dongane lur ya, dongaku iki ora mandi lur, ora pate mandi. Perdana di tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.